kemudian membuat dia depresi kemudian stres. Sehari ini perlu meditasi ataupun yoga berapa menit sih, Bu? Yang bergejolak itu yang membuat reaksi dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan atau bahkan tangisan. Gangguan mental ini sama orang dengan gangguan jiwa sama nggak sih, Bu? Halo Bu Pito, gimana kabarnya hari ini? Ceria sekali saya lihat ya. Iya, Pak. Oke, mungkin kali ini kita akan membahas suatu topik yang ada di masyarakat nih, mengenai suatu metode yaitu yoga ataupun meditasi. Nah, sebenarnya yoga dan meditasi ini dua hal yang berbeda atau yang sama ini, Bu? Oke, sebenarnya yoga dan meditasi itu sendiri masih dua hal yang saling yang saling berkaitan. Meditasi itu sendiri masih bagian dari yoga. Perbedaannya mungkin kalau yoga itu melibatkan serangkaian kegiatan ya, kegiatan atau aktivitas fisik. Sedangkan meditasi sendiri tidak melibatkan gerakan tubuh, lebih kepada relaksasi mungkin. Oke, lebih menenangkan diri ya mungkin, Bu ya. Iya, Pak. Oke, jadi kalau kita bahas mengenai kesehatan nih, sebenarnya apa sih nilai positifnya yoga meditasi ini untuk kesehatan tubuh kita, Bu? Oke, kalau yoga dan meditasinya sendiri lebih berpengaruh kepada kesehatan mental ya, Pak. Oke. Lebih ke kesehatan mental. Bagaimana cara ketika kita melakukan yoga ataupun meditasi itu sendiri itu bisa berguna untuk menenangkan, merilekskan sebenarnya, kalau saya pernah baca sistem-sistem neuron saraf. Oke, saraf. Nah, yang secara tidak langsung itu kan berpengaruh kepada apa yang kita pikirkan seperti itu ya, Pak ya, apa yang sedang kita alami, bahkan mungkin ketika kita cemas, mengalami ketegangan, kepanikan mungkin ya. Nah, dengan yoga dan meditasi sendiri itu bisa membantu merilekskan melalui saraf-saraf tadi, Pak, sistem-sistem saraf tadi. Oke, kalau kita bahas masalah yoga kan ini sebenarnya kan banyak kaitannya dengan gerakan ya tadi, Bu. Gerakan tubuh yang mungkin mengatur pernapasan. Ya, kita sebut seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan secara awam sendiri atau harus memang ada pembimbingnya atau seperti apa, Bu? Oke, Pak. Untuk biasanya untuk orang yang pertama kali belum pernah melakukan yoga, sebenarnya perlu untuk dibimbing atau diarahkan. Karena ada mungkin beberapa bagian atau gerakan-gerakan khusus memang yang harus diarahkan, harus diajari mungkin ya, Pak ya. Mungkin untuk dia jika pertama kali, tapi mungkin untuk yang sudah kedua atau ketiga kali sebelumnya sudah pernah, mungkin tinggal melanjutkan, ataupun sudah banyak ya tutorial-tutorial dari YouTube yang bisa kita lihat bagaimana step by stepnya untuk melakukan yoga ini sendiri. Berarti kalau meditasi harus ada pembimbing atau tinggal kita duduk mengatur pernapasan seperti apa, Bu? Kalau untuk meditasi sendiri menurut saya kita bisa melakukan secara mandiri ya, Pak ya. Oke. Secara mandiri. Mandi sendiri gitu? Bukan Pak, secara mandiri ya. Secara mandiri ya seperti itu tadi. Kalau untuk kita baru pertama kali melakukan meditasi sendiri ya, kita bisa buka tutorial YouTube. Apa yang kita perlukan, seperti tempat yang tenang kah? Atau kita perlu bantuan dari musik kah? Sebenarnya musik dan lain sebagainya. Lebih mungkin ke kesehatan ya kita bahasnya ya. Nah, ini sehari ini perlu meditasi ataupun yoga berapa menit sih, Bu? Atau misalnya harus berapa jam gitu? Mungkin kalau untuk waktu, mungkin kalau dalam satu minggu misalnya kita bisa melakukan yoga atau meditasi dua kali dalam seminggu mungkin. Bisa sekali meditasi itu misalnya 20-30 menit, atau yoga sendiri gitu, atau bisa 30-40 menit. Oke, berarti waktu yang baik untuk meditasi ataupun yoga sekitar 30 menit ya, Pak, Bu ya. Oke, kalau kita bahas masalah kesehatan. Tadi Ibu ada menyampaikan masalah untuk merelaksasi. Berarti kan ini ada kaitannya dengan mental ataupun psikis ya. Nah, sebenarnya dari dunia kesehatan ada nggak sih terapi seperti ini menggunakan meditasi untuk seseorang yang mengalami gangguan mental ataupun jiwa, Bu? Oke, kalau itu ada, Pak. Justru malah sekarang yang ditekankan masalah sekarang ya, Pak ya, bukan hanya masalah penyakit karena infeksi lagi sebenarnya, tapi sudah beralih, sudah bertransisi, kebanyakan orang sudah bermasalah di
psikisnya mungkin, dari kesehatan mentalnya. Nah, banyak malah sudah lebih ke situ untuk diarahkan untuk penyelesaian masalah kesehatan mental ini. Tadi kan kita nggak bisa nih menggunakan obat. Beda kalau kita demam, kita kasih obat, kasih asupan makanan yang cukup, sembuh. Nah, mental ini sendiri kan kita tidak bisa. Artinya memang psikisnya yang harus kita benarkan, yang harus kita selesaikan seperti itu. Oke. Berarti salah satu pemicunya ini seperti apa sih, Bu? Mungkin kebanyakan karena faktor tekanan ya. Tekanan di lingkungan kerja, keluarga. Kan tidak mungkin seseorang langsung terkena mental gitu, Bu ya. Maksudnya step by stepnya seperti apa sih, Bu? Maksudnya mana tahu dari awal stres dulu atau gimana? Oke, tahap yang pertama itu dia bakal mengalami namanya kecemasan yang berlebihan. Kecemasan, overthinking ya, cemas, overthinking itu dulu stepnya. Nah, dalam jangka waktu yang panjang, ketika kita berlarut dalam sebuah kecemasan yang berlebihan dalam jangka waktu panjang, itu akan menurunkan kemampuan atau daya pikir kita untuk keluar dari masalah. Artinya kita sudah ada di zona nyaman itu, sulit rasanya untuk keluar dari situ gitu ya. Nah, kemudian kecemasan yang berlebihan kemudian membuat dia depresi kemudian stres. Depresi dulu ya? Depresi dulu. Baru stres ya? Iya. Depresi kemudian stres. Karena kan orang yang depresi itu belum tentu dia sampai ke tahap stres. Dari jadi depresi dulu, kemudian stres, baru mungkin kemudian dia... Depresi mungkin diartikan bahasa Indonesia tertekan ya? Tertekan, iya. Tertekan. Dapat mungkin dari dunia pekerjaan, tertekan berlebih baru menyebabkan stres. Stres, iya Pak. Mungkin kalau untuk orang-orang yang sudah berada di fase pekerjaan mungkin pasti pernah mengalami depresi. Iya. Cuman bahasa awalnya kalau kita bilang... udah jenuh kali gitu, udah capek kali, udah muak gitu. Itu adalah salah satu kalau bahasa medisnya adalah depresi. Depresi ya. Sebenarnya kalau kita punya alat ukur nih, kuesioner contohnya gitu, mungkin ada rentang nilainya. Mungkin kita sudah masuk, ada beberapa gitu, udah banyak gitu yang masuk kepada kategori. Mungkin nggak kita Bu ya, Ibu saja ya. Mungkin nggak kita, Ibu saja. Mungkin beberapa ya. Nah, stepnya berikut lagi apa, Bu? Tadi kan kecemasan berlebih, depresi, stres. Kemudian baru nih mulailah dia muncul psikisnya mungkin mulai terganggu, mentalnya mungkin mulai terganggu. Contohnya seperti apa? Gejalanya ya mungkin ya. Gejalanya bisa kita katakan bahwa dia sudah mengalami stres itu ya mungkin dia tidak lagi bisa beraktivitas sama seperti kita beraktivitas mungkin. Mungkin fokusnya sudah kurang. Sudah tidak efektif lah gitu lagi, sudah tidak efektif lagi. Mungkin dia pun sudah tidak memiliki daya nalar ya. Iya, daya nalarnya mungkin sudah berkurang. Jadi memang tidak punya, ketika kita suguhkan satu pekerjaan mungkin tidak lagi bisa untuk diselesaikan cepat. Seperti dia normalnya biasanya gitu. Kalau sudah sampai ke tahap itu. Step berikutnya, Bu? Step berikutnya mungkin kepada gangguan kejiwaan ya Pak ya. Gangguan kejiwaan. Mungkin bisa. Kalau gangguan kejiwaan ini misalnya tiba-tiba histeri, nangis, ini termasuk itu reaksi ya sebenarnya Pak ya. Reaksi dari gangguan jiwa. Gangguan jiwa tadi. Ketika kita tanya pasti itu di dalam pikirannya itu pasti ada sesuatu yang bergejolak. Itu yang membuat reaksi dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan atau bahkan tangisan. Gangguan mental ini sama orang dengan gangguan jiwa sama nggak sih, Bu? Berbeda, Pak. Bedanya gimana, Bu? Orang yang terkena gangguan mental itu belum tentu jiwanya terganggu gitu. Berarti catatannya seseorang yang mengalami yang tadi kecemasan, tadi depresi, stres, gangguan mental, ini masih bisa menggunakan trik meditasi ataupun yoga ya, Bu ya. Tetapi kalau sudah gangguan jiwa, ini sudah harus ada memang ditanganin secara khusus. Berarti poinnya orang yang terkena gangguan jiwa itu dia sudah tidak mengenalin kerabatnya, Bu ya. Kerabatnya, iya Pak. Dan dia sudah tidak tahu hal-hal normal atau tidak normal yang dilakukan manusia pada umumnya. Contohnya mungkin dia tidak sadar itu gitu, Pak. Makan yang bersih, iya benar Pak. Mandi, pakaian, itu dia sudah nggak paham ya, Bu ya. Sudah tidak. Tetapi kalau mental berarti dia masih mengenali. Masih mengenali. Teman-temannya ataupun kerabatnya, Bu ya. Pak. Ini yang di emosionalnya mungkin yang lebih ditekankan ya. Nah, dulu Bu, sering kita dulu jumpain di daerah-daerah orang yang memiliki gangguan mental yang dipasung.
Nah, sebenarnya di pasung ini kalau secara kesehatan ini pandangannya seperti apa sih, Bu? Oke, menurut saya kenapa orang yang dipasung itu malah makin menjadi-jadi, ya yang sebenarnya awalnya kalau dia tidak dipasung nih bisa sebenarnya kita sembuhin. Justru malah misalnya nih orang yang punya gangguan mental kita pasung, justru dalam jangka waktu yang lama kita biarkan dia dipasung, itu yang akan menyebabkan dia mungkin mengalami gangguan kejiwaan. Jadi dia akan berlaku seperti orang yang tanda kutip tadi Pak, orang-orang yang gila. Dia akan teriak, histeris, segala macam. Nah makanya orang-orang yang punya gangguan mental itu kita tidak bisa judge dia itu orang-orang yang punya gangguan jiwa. Tidak. Mari kita, itu masih ada masih bisa untuk kita benahi orang-orang yang punya gangguan mental dan sendiri. Masih bisa sembuh. Masih bisa sembuh Pak. Memang lama. Memang harus kita ya mungkin kita perlu kita rehab mungkin, ya kita kasih treat, ya harus sabar gitu Pak. Oke, berarti kalau secara dunia kesehatan pun metode dipasung itu sebenarnya sudah tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan Pak. Dan tidak, menurut saya untuk sekarang itu tidak lagi efektif. Dan itu perilaku yang tidak manusiawi. Iya benar Pak. Oke, baik. Berarti kalau masih dari serangan mental, kalau hanya stres, ini masih bisa kita mengandalkan yoga dan meditasi masih, ya Bu Pak. ya. Berarti kesimpulannya sebenarnya karena aktivitas mungkin pekerjaan, ya tentu kita juga akan mengalami depresi. Tetapi kan takarannya seperti apa, tekanannya seperti apa Bu ya. Berarti kalau tidak ada masalah pun, alangkah baiknya ya yang tadi Ibu sampaikan, seminggu bisa melakukan 2 kali ya Bu ya, untuk metode meditasi ini ya. Oke, terima kasih Bu.